Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Seram Banten. Hari ini tutorialnya untuk memflashing kondensor menggunakan alat. Jadi untuk kompresor ini kita bantu tekanannya menggunakan alat yang saya rakit kemarin. Jadi untuk tekanan kompresor ini, kalau tanpa menggunakan alat itu, oli-oli yang ada di kondensor itu tidak akan terbawa karena tekanan kompresor ini sangat kecil. Untuk cara membantunya, kita hanya membutuhkan alat yang saya buat tadi, buat kemarin itu. Sekarang kita coba dulu untuk ini tanpa alat dulu ya. Kita coba tanpa alat gimana hasilnya, dan nanti perbedaan menggunakan alat seperti apa. Lihat di sini, saya menggunakan tanpa menggunakan alat. Lihat. Tanpa menggunakan alat, hanya debu-debu saja. Debu-debu jalanan. Lihat. Ya. Jadi tanpa menggunakan alat, hanya debu-debu jalanan yang keluar dari kondensor. Untuk olinya dia nggak keluar, nggak terbawa habis. Saya coba sekali lagi. Apakah masih debu-debunya? Nah, ya. Jadi seperti itu. Ini tanpa menggunakan alat. Bagaimana caranya supaya kondensor itu, oli yang ada di dalam kondensor, yang nyangkut di dalam kondensor itu bisa keluar menggunakan alat ini. Seperti itu. Alat ini membantu menampung angin yang dihembuskan kompresor menuju ke kondensor. Fungsinya seperti itu. Untuk membantu menampung angin dulu. Jadi tampungan angin yang ada di filter yang ada di alat ini, nanti kita hembuskan untuk mendorong oli yang ada di kondensor. Kita patahkan dulu hubungan kondensornya yang menuju ke kompresor. Seperti ini. Kita patahkan. Dan nanti kita pasang pipa kecil yang ada di alat ini kita pasang di kompresor, di pipa tekan, dan pipa besarnya kita pasang di kondensor. Seperti itu. Dan bukan cuma alat ini saja yang saya pergunakan. Nanti deh saya kasih tahu. Saya menggunakan cairan juga ya. Lihat di sini. Saya pasang untuk pipanya yang lebih kecil, pipa per 16 di kompresor, pipa tekan bagian kompresor. Pokoknya lihat di hasilnya nanti ya. Ini untuk menghilangkan oli yang ada di kondensor maksudnya. Bisa juga untuk menghilangkan oli yang ada di evaporator menggunakan alat ini, karena ini kan untuk penyimpanan angin yang akan dihembuskan nanti. Lebih bagusnya lagi dibantu menggunakan freon ya, ataupun ya R11 boleh, mau menggunakan gas LPG juga boleh, tidak apa-apa. Seperti itu, kita sambungkan seperti ini. Posisikan alat ini berdiri seperti ini. Posisikan berdiri seperti ini. Nah, setelah itu nanti kenapa memposisikan berdiri seperti ini? Supaya nanti cairan yang saya masukkan ke tabung ini bisa terdorong ke dalam kompresor. Jadi posisinya seperti itu. Ini kita harus mengelasnya dulu.
Oke, kita las aja dulu. Untuk pengelasan ini tidak perlu apinya, tidak perlu besar-besar, kecil saja apinya. Lihat, walaupun saya menggunakan api kecil setengahnya, ini langsung meleleh ataupun lasan langsung menempel seperti itu. Oke, kita dinginkan dulu untuk pipanya supaya kita nyaman untuk merubah-rubah posisinya. Nah, jadi seperti ini. Pastikan tidak ada kebocoran di lasan kita. Lanjut, kita memposisikan alat ini berdiri ya. Seperti ini. Kenapa saya memposisikan berdiri? Jadi nanti yang saya masukkan cairan lewat pentil ini. Lihat di sini. Saya akan membuka pentilnya dulu. Dan dalam pentilnya juga saya buka. Saya lepas saja dulu. Seperti itu. Lanjut, kita memasukkan cairan yang nanti akan tertampung di tabung alat ini. Seperti ini. Ini saya menggunakan cairan thinner, karena thinner itu bisa menghapus semua kotoran yang ada di sirkulasi. Kerak-kerak pun dia akan terhapus dengan thinner ini. Oli pun akan terbawa kalau menggunakan thinner ini. Intinya dalam sirkulasi semua kotoran akan terdorong kalau kita menggunakan thinner ini. Jadi nanti cara prosesnya seperti ini. Kita masukkan dulu thinnernya, kita penuhkan. Nah, kita penuhkan seperti ini. Setelah penuh, kita lihat di sini sudah mengurang thinnernya. Lanjut, kita menutup dengan pentil. Pastikan cairan thinner masuk dulu. Lihat, saya menutup dengan pentil supaya thinner ini nggak keluar lagi saat kita proses pemflashingan, pendorongan kotoran oli. Nanti thinner ini akan terdorong menuju ke kondensor. Lihat, saya tutup lagi supaya lebih rapat. Setelah terdorong ke kondensor, thinner itu akan menghapus semua kotoran yang ada di sirkulasi kondensor dan mendorongnya keluar. Dibantu menggunakan kompresor bawaan. Nah, seperti itu. Kita tutup nantinya. Biarkan nanti thinnernya masuk ke dalam kondensor, sirkulasi kondensor. Posisikan seperti ini supaya thinnernya masuk. Terdorong ke dalam kondensor, posisikan seperti ini. Jangan posisikan menunduk, tetapi dia posisikan berdiri seperti ini. Nanti kompresor ini dia akan mendorong ke tabung untuk mengisi angin yang ada di tabung alat ini ataupun filter ini. Nah, setelah itu angin akan ditampung di tabung dan dihembuskan menuju ke kondensor. Kita coba seperti ini. Langsung saja kita hidupkan. Kita diamkan dulu supaya thinner menuju ke kondensor dulu. Kita diamkan seperti ini, biarkan saja dulu. Kita tutup sambil kita tutup kondensor, output dari kondensornya. Lihat nanti hasilnya. Setelah kita tidak kuat menahan, semburkan. Nah, lihat di sini. Oli yang ada di kondensor itu akan terbawa. Jadi fungsi alat ini untuk mendorong oli yang ada di kondensor. Seperti itu. Ya. Lihat. Sekali lagi. Lihat. Bedakan hasilnya. Nah. Ya, oli yang ada di kondensor dia akan keluar semua.
Seperti itu. Jadi fungsi dari alat ini sebagai tabung kompresor. Seperti yang kita ketahui, kompresor angin kita membutuhkan tabung. Nah, jadi saya buat seperti ini untuk lebih menampung angin yang ada di pompa ya, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kotoran yang ada di kondensor, oli-oli semuanya akan terkuras habis kalau kita menggunakan alat seperti ini. Jadi hasilnya seperti itu ya. Lihat. Kalau tanpa menggunakan alat ini, oli yang ada di kondensor tidak akan terbawa karena dorongan anginnya tidak akan tertampung dulu di tabung. Mungkin sampai di sini saja untuk caranya. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.